Agendanya adalah mendatangi TPA Piungan ini. Awalnya memang hanya melihat lokasi, ternyata memang ada pertemuan antara beberapa pihak, termasuk dari pusat, yaitu dari PUPR, lalu juga ada dari Sekber kalau salah ya Pak ya, ada Sekbernya dan beberapa pihak. Di sana memang dipaparkan bagaimana perencanaan mereka untuk mengatasi dan progres program ini sampai ke tahun 2026. Lalu PUPR di sana juga menanyakan bagaimana progresnya dan juga terkait dengan usulan-usulan ataupun masukan dari PUPR untuk bagaimana mengurai. Yang salah satunya yang kami dengar dengan jelas adalah bagaimana sampah itu diurai mulai dari hulu ke hilir. Yang selama ini kan memang tidak pernah diurai. Jadi tidak ada pemberdayaan TPS 3R-nya itu tidak berjalan. Lalu juga kami juga tadi bisa bicara dan juga memang harusnya ada pelibatan masyarakat minimal di TPS 3R itu masyarakat sudah terlibat, misalnya membantu pengolahan, tinggal hasil-hasilnya mereka bisa manfaatkan sehingga nanti yang jatuh ke sini itu tidak sebanyak ini. Nah, sementara memang di sini memang kami dengar juga progresnya mereka melakukan ada transisi di mana di sini akan dibangun bukan seperti itu, dan modelnya bukan landfill lagi ya, bukan pendamping lagi, tapi mereka buat teknologi, tapi ternyata memang itu juga progresnya baru berjalan dan juga masih menunggu beberapa hal terkait anggaran pusat yang memang PUPR mengatakan coba dikoordinasikan antara provinsi dengan Kementerian Keuangan dan pihak-pihak lain di Jakarta. Tapi intinya memang kalau tadi yang terakhir yang dari PUPR mengatakan memang agak lambat memang di sini kan, tidak tanggap gitu kan, dan hanya menunggu dari pusat itu yang kami juga nanti akan kaji lebih dalam. Mungkin ada perwakilan akan melakukan pengkajian lebih dalam apa sebenarnya kendala yang terjadi dan apa yang memang harus dipercepat atau kita dorong untuk bisa dilakukan di Yogyakarta. Dana yang digelontorkan dari APBD itu untuk menutup sampah yang ada di tempat pembuangan sampah itu nggak cukup untuk beli tanah. Satu itu, kedua kami ingin mendorong agar diupayakan pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih tapi juga dia ramah lingkungan. Selain itu ada beberapa salah-salah lainnya yang itu tampaknya tidak kemudian memperoleh tindak lanjut yang serius sehingga sampai sekarang tidak seperti ini. Sebenarnya harusnya kalaupun akan dilakukan penutupan itu nggak mendadak, karena sejak 2012 sudah ketahuan overload kok Piungan itu. Sekarang tahun berapa kan sudah ketahuan sebenarnya kalau mau dialihkan atau mau dihentikan atau mau diperbaiki seperti apa. Nah ini kan sebenarnya kan transisi ini dibangun dengan konsep teknologi tadi itu, tapi kayaknya nggak ngejar, teknologi belum jadi, sampahnya udah penuh. Jadi ini sama kayak itu. Jadi kalau ini sanitary landfill namanya, jadi sampah tutup tanah, sampah tutup tanah. Kalau yang sana dulu karena nggak bisa beli tanah jadi open dumping, cuma tumpuk aja gitu. Nah ini jadinya sama ini, sama yang sana nanti nasibnya kalau segera nggak teknologinya nggak disiapkan sama gitu.